tantangannya ya cukup berat ya, karena membuat pinggang, punggung, dan kaki sakit. Mulailah meeting sambil mengupas bawang. 50-50 ya kayaknya, fleksibel, mungkin bisa diperhitungkan waktunya. Tiap pagi tuh aku nggak mandi. Nyesel kan lu nanya gue? Kalau WFH kayaknya udah hampir setahun lebih deh. Aku udah WFH kurang lebih 1,5 tahun. Saat ini udah hampir 1,5 tahun WFH. Semakin hobi jajan, mencari makanan baru di GrabFood, di Shopee Food, atau di e-commerce lainnya, ngecek-ngecekin promo, nyari-nyari diskon lah segala macam gitu. Terus apa lagi ya hobi aku? Sama aku kembali into K-pop guys. Setelah sekian tahun lamanya, tiba-tiba kayak kok aku into K-pop lagi gitu. Dan ya nggak ada yang terlalu berubah sih. Kalau nonton drakor masih suka. Jadi sejak WFH ini aku tuh kan sebelumnya nggak bisa masak, jadi aku mulai belajar buat masak. Ya meskipun nggak bertahan lama juga sih. Paling karena WFH ini aku merasanya kayak kurang olahraga dan kurang bergerak gitu ya. Jadi aku seneng liatin video-video Zumba di YouTube, K-pop Zumba gitu. Soalnya dengan K-pop guys, K-popers. Jadi ya udah daripada gabut gitu kan, ini kita sambil olahraga sambil Zumba gitu kan, ngedance. Siapa tahu bisa kayak Lisa Blackpink gitu. Okay. Olahraga pagi-pagi setelah bangun tidur. Dulu kan males ya kayaknya olahraga pagi-pagi, sekarang bangun tidur harus diniatin dari awal pandemi. Olahraga sampai sekarang masih bertahan sih. Pertama, internet rumah aku gak stabil, celah jadi curhat. Terus yang kedua, kayak baru mau mulai kerja, tiba-tiba udah ada aja paket, jadi harus keluar dulu ngambil paket, ya kan? Terus kalau enggak dimintain tolong buat bersih-bersih lah, apalah, kayak gitu. Tantangan bekerja di rumah itu yang pasti satu adalah susah meresist makanan. Kenapa? Karena di rumahku itu sering banget tukang sate tiba-tiba lewat, gak lama tukang putu tiba-tiba lewat. Gimana cara aku menahan godaan untuk tidak membeli makanan tersebut? Karena tinggal dipanggil aja kan abangnya gitu. Jadi ya itu adalah tantangan terbesar aku selama WFH. Tantangannya adalah menghadapi kurir-kurir yang datang kadang di waktu-waktu yang lumayan random. Kadang-kadang pas lagi meeting atau pas mau meeting tiba-tiba ada kurir datang. Sebenarnya cukup banyak, mulai dari tempat gitu. Jadi nggak semua orang itu punya tempat yang proper untuk bekerja ya. Jadi ada yang mungkin punya meja sendiri, tapi ada juga yang ngemper di bawah lantai dengan meja portable laptop seadanya, dan itulah gue gitu kan. Jadi tantangannya ya cukup berat ya, karena membuat pinggang, punggung, dan kaki sakit gitu kan. Kaki bukan sakit, kaki kesemutan gitu. Berikutnya adalah ke suara sih. Jadi kalau misalnya selama WFH itu kan namanya kerja di rumah gitu kan, jadi banyak suara-suara yang tidak diinginkan ya kan. Misalnya lagi meeting video call gitu kan, tiba-tiba ada suara ayam, ada suara susu murni nasional lewat, atau suara ya segala tukang bubur lewat gitu kan, atau enggak macam-macam gitu. Suara gedebak-gedebuk, suara paket datang, diteriakin emak ya kan. Jadi lumayan banyak tantangannya, tapi sebenarnya tantangan terbesar itu adalah tidak jajannya kan. Di tengah pandemi gini harusnya kita hemat nggak sih, tapi kenapa malah jadi makin banyak jajan ya. Mandi, coba ini kira-kira aku mandi nggak? Jadi aku sebenarnya nggak jorok-jorok banget kok guys, nggak jorok malah. Jadi tiap pagi tuh aku nggak mandi. Karena kan kalau mau kerja itu kadang-kadang bangunnya suka mepet ya kalau WFH. Jadi ya mau nggak mau bangun langsung absen. Jadi mandinya biasanya sih siangnya pas istirahat, atau enggak ya setelah jam kerja kelar gitu. Mandi dong, soalnya kan habis olahraga pagi-pagi, habis itu pasti harus mandi langsung.
Ya iyalah, jadi tuh kalau bangun tidur tuh aku pasti langsung mandi dulu meskipun WFH. Karena kan kalau nggak mandi tuh gak enak ya, rasanya lengket gitu badannya, gerah kan, gak 24 jam lain AC kan. Kalau di kantor kan enak tuh, selama kerja di kantor adem, ada AC. Kalau di rumah kan enggak. Mandi atau enggak? Mandilah. Gila apa kagak mandi di rumah, yang bener aja ya. Tapi ada juga sih yang bisa bangun tidur melek gitu kan langsung buka laptop kerja. Tapi kalau gue tim mandi. Beberapa kali waktunya meeting sama tim internal minta mundurin dulu waktunya gara-gara sakit perut. Nggak ada sih, anaknya prepare banget sebelum video call. Bahkan kadang udah diresik dulu sebelum video call gitu. Paling pakai background aneh atau lagi meeting sama bos, matiin kamera, kita tinggal gitu kan, gue tinggal gitu ke toilet gitu kan. Terus udah sih, gak ada yang aneh lagi. Nyesel kan lu nanya gue. Jadi waktu video call sama tim, waktu lagi ada meeting itu kan aku lagi lapar banget kan posisinya saat itu. Nah terus aku gak sadar tuh itu udah jam berapa. Jadi dengan PD-nya aku ngupas bawang, karena lagi ngupas bawang tiba-tiba bunyi handphonenya. Mulailah meeting sambil mengupas bawang. Kayaknya aku gak pernah aneh-aneh deh. Coba tanya sama tim aku pasti paling gak aneh-aneh. Aku paling kayak cetar aja gitu, paling caem di tim aku. Yang lain pasti aneh-aneh. Cuma kalau aku gak pernah aneh-aneh sih. Jadi aku gak tahu gimana mau jawab pertanyaan ini guys. Itu yang pasti orang-orangnya dan kondusifnya sih, maksudnya kalau kerja di kantor kan lebih kondusif aja gitu dan lebih efektif. Karena kalau misalkan kita butuh untuk tektokan sama seseorang kan tinggal samperin aja kan kalau lagi di kantor. Kalau WFH kan kita harus call atau chat, terus kadang-kadang responnya lama, kadang-kadang sinyalnya jelek, ya begitulah, jadi banyak tantangannya. Terus kalau masuk kantor kan suka dapet gosip terupdate ya kan, itu yang dikangenin gue. Ketemu teman-teman. Yang kedua, jajan pagi-pagi beli kopi. Terus siang pergi ke belakang kantor nyari makan di tenda biru. Itu sih yang dikangenin. Tentu saja gosip-gosipnya dan teman-temannya sih pastinya. Dan lebih sosialisasi lah kalau misalnya di kantor itu kan enaknya ketemu teman-teman, bisa ngobrol, pikiran jadi lebih terbuka ya kan. Kalau di rumah kan lonely banget tuh ya. Terus ya jadi lebih semangat juga kerjanya gitu kan. Jadi ingat gitu kalau misalnya ternyata gue masih budak korporat gitu. Itu udah pasti temen-temennya jam-jam makan siang ngumpul-ngumpul rame-rame, makan di pantry atau jajan di luar. Bahkan meeting sama partner keluar juga lumayan kangen. 50-50 ya kayaknya, fleksibel, mungkin bisa diperhitungkan waktunya. Soalnya kalau full di kantor kayaknya waktunya lebih habis buat macet-macetan di jalan. Kantor lah, manusia butuh sosialisasi, dan yang pasti teamwork juga pasti lebih jalan. Ketemu teman-teman juga, follow up kerjaan juga jadi lebih gampang. Aku lebih suka 50-50 sih kalau bisa. Ya sekali-sekali WFH, sekali-sekali WFO, WFH berapa kali dalam seminggu kayak gitu. Lebih prefer kerja di kantor ya. Mungkin gara-gara tadi sih keefektivitasan dan kondusifannya lebih oke kalau di kantor. Buat teman-teman yang dapat WFH dari kantornya, yuk udah WFH aja dulu, nggak usah bandel, nggak usah keluar rumah dulu. Karena kan apalagi sekarang juga lagi meningkat nih virusnya kan. Kita juga dengan di rumah membantu meminimalisir penyebaran virus. Gak usah keluar guys, karena kita nggak tahu virusnya tuh ada di mana dan ada di siapa. Apakah kita akan menularkan atau kita akan tertular, kan kita nggak tahu. Jadi lebih baik untuk mencegah itu semua. Santai-santai dulu aja di rumah. Nanti kalau emang udah aman, virus-virus ini sudah pergi, baru deh mulai boleh kesana kesini keluyuran. Apalagi sekarang kan katanya virusnya serem ya, virus yang terbaru itu ya kan.
yang bisa terpapar dalam waktu berapa detik aja udah katanya bisa kepapar gitu kan. Variannya juga semakin banyak, udah ngalahin varian boba gitu kan. Dan untuk teman-teman yang terpaksa harus keluar rumah, tetap harus memperhatikan protokol, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tetap harus stay safe.